Halo semuanya, selamat pagi. Oke, pada video kali ini aku mau melakukan sebuah perjalanan jauh dan perjalanan cukup panjang dari Surabaya ke Bandung. Nah, pada hari ini aku mau naik kereta api termurah yang hanya berjalan 1 tahun sekali aja, teman-teman. Dari Surabaya ke Bandung itu harganya 94.000 aja. Ya, namanya kereta api Pak Asundan Lebaran. Kereta api ini bersubsidi PSO. Harganya pun sangat murah, dari Surabaya ke Bandung cuma 94.000 aja. Oke, gimana untuk keseruan trip kali ini? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan skip. Mantap. Oke teman-teman, sudah melakukan proses check-in dan boarding, dan aku seperti biasa masuk melalui boarding pakai face recognition. Dan ini tuh suasana pada pagi hari ini di stasiun Surabaya Gubeng terpantau padat banget, teman-teman. Dipadati oleh pemudik. Dan yang di jalur 6 itu merupakan kereta api Mutiara Timur tujuan ke Ketapang, teman-teman. Dan hari ini aku mau melakukan perjalanan jauh banget naik kereta api Pasundan Lebaran. Nah, Pasundan Lebaran ini kereta termurah dari Surabaya ke Bandung maupun sebaliknya. Tiketnya cuma 94.000 doang dari Surabaya ke Bandung ataupun sebaliknya. Tapi ya gitu, kereta ini hanya berjalan 1 tahun sekali, teman-teman. Cuma waktu Lebaran doang. Kalau Nataru sih namanya bukan Pasundan tambahan ya, tapi kereta api tambahan Kiara Condong Surabaya Gubeng. Kereta aku berangkat jam 10 pas, jam 10.00, dan ini masih lama banget. Oke, ikuti terus perjalanan jauhku sampai ke Bandung. Oke teman-teman, ini dia kereta api Pasundan Lebaran yang mengantarkanku ke tujuan akhir, yaitu stasiun Bandung. Kita lihat ke depan. Untuk lokomotifnya berseri CC 203 9509, Depo Induk Purwokerto, teman-teman. Yang berangkat Ranggajati. Sekarang jam 9:46, kurang 14 menit lagi Pasundan Lebaran berangkat. Nah, ini kereta tiketnya paling murah dari Surabaya menuju Bandung, maka hari ini ludes, teman-teman. Ini yang naik Rowawi banget nih. Sebenarnya aku nggak sendirian sama Mas Rehan, tapi entah kemana dia. Masih rame nih. Aku ada di ekonomi 7, rangkaian paling belakang. Oh, ini dia Mas Rehan. Halo. Minal aidin, Mas. Minal aidin. Oke, kita perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Gila rame aja. Sampai ekonomi. Ekonomi itu.
Pemberhentian kereta api Pasundan Lebaran kini telah tiba di stasiun Mojokerto, teman-teman. Ini itu merupakan pemberhentian pertama setelah stasiun Surabaya Gubeng. Tadi stasiun Wonokromo bablas ya, nggak berhenti, lewat aja. Berhenti di sini sekitar 2-3 menitan, habis itu berangkat lagi, teman-teman. Ini penumpangnya penuh ya, teman-teman. Dari Surabaya penuh, ditambah lagi dari Mojokerto. Wah, penuh banget nih kereta nih. Kereta ini itu memiliki durasi selama 15 jam 25 menit, teman-teman. Dan nanti di lintas nggak tahu akan diajar kereta apa aja, kita nikmati aja perjalanan selama 15 jam 25 menit ke depan. Ini tuh masih pemberhentian pertama loh. Oke, semangat yuk, semangat. Masih jauh perjalanan kali ini. Tak kirain kereta api Pasundan Lebaran di Mojokerto ini berhenti 2-3 menitan ya. Ternyata ini lebih, teman-teman. Lebih dari 3 menit, bahkan 5 menitan berhenti di sini. Lama banget ya berhenti di sini ya. Kenapa ya? Nunggu waktu mungkin, atau nunggu disusul, nggak tahu juga sih. Kalau disusul nggak mungkin deh. Belakangnya emang ada Sancaka sih, tapi itu masih jauh banget, teman-teman. Tadi aja papasan di antara peta krian ke dinding, tapi sayangnya nggak kerekam. Perjalanan kereta api Pasundan Lebaran kini telah tiba di stasiun Kertosono, teman-teman. Stasiun Kertosono ini merupakan stasiun jalur cabang pertemuan antara jalur ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Malang, dan percabangan lainnya ke arah Jombang, Mojokerto, dan Surabaya. Di stasiun Kertosono bertemu dengan komuter lain Penataran ke arah Surabaya, teman-teman. Di sini berhenti cuma sekitar 2 menitan, habis itu berangkat lagi. Berhenti di Mojokerto dan Jombang itu lama banget, teman-teman. Sekitar 5-6 menitan. Berhenti di sini sekitar 2 menitan. Oke, berangkat lagi stasiun Kertosono. Kereta api Pasundan Lebaran kini telah tiba di stasiun Caruban. Yang turun lumayan banyak. Berhenti di sini sekitar
2-3 menitan, habis itu berangkat lagi. Dan sekarang tujuanku mau ke ekonomi 1 teman-teman, nyamperin Mas Rehan dia ada di sana. Kita mencar ya teman-teman. Aku ada di ekonomi 6 dan Mas Rehan ada di ekonomi 1, dan ini aku mau menuju ke ekonomi 1. Begini dia stasiun Caruban, stasiun kecil. Hanya beberapa kereta yang berhenti di sini. Perjalanan kereta api Pasundan Lebaran kini telah tiba di stasiun Madiun, dan di stasiun Madiun ini berhenti kurang lebih 8-10 menitan untuk isi air rangkaian dan ini teman-teman, pergantian asisten dan masinis. Mantap nih, ini dia stasiun Madiun. Stasiun Madiun merupakan pusat dari Daop 7, dan di stasiun Madiun ini semua kereta wajib berhenti sekitar paling lama 10 menitan sih, dan paling sedikit 5 menit sampai 6 menitan, habis itu berangkat lagi. Dan di belakang kereta api Pasundan Lebaran ini ada kereta api Sancaka teman-teman. Kemungkinan nanti kita akan disusul di stasiun Wali Kukun. Di sebelah stasiun Madiun ini ada pabrik Inka teman-teman, pabriknya kereta api. Ini dia lokomotif dari kereta api Pasundan Lebaran. Sisi 03 9509 di Pinduk PWT. Di stasiun Wali Kukun, dan di stasiun Wali Kukun ini tunggu disusul oleh kereta api Sancaka teman-teman. Berhenti di sini sekitar 20 menitan untuk nunggu disusul kereta api Sancaka. Setelah kereta api Sancaka melintas, tunggu satu petak dari stasiun Wali Kukun, entah stasiun apa, barulah kereta api Pasundan Lebaran dipersilakan berangkat. Oke, kita rekam dulu kereta api Sancaka dari arah sebelah sana. Kita tadi bertemu dengan kereta api Sancaka di peta antara stasiun Krian Kedinding. Itu masih menuju ke arah Surabaya teman-teman. Belum lagi proses langsir kayak gitu kan. Nah, di stasiun Wali Kukun Pasundan Lebaran harus ngalah.
selisih sekitar 2 jaman dari kereta api Sancaka, tapi hebatnya Sancaka bisa menyusul kereta api Pasundan Lebaran karena emang perbedaan kecepatan ya teman-teman. Pasundan Lebaran dipacu dengan kecepatan 90 km per jam, sedangkan kereta api Sancaka dipacu dengan kecepatan 120 km per jam. Oke, kereta api Sancaka udah terlihat dari arah sebelah sana. Mari kita rekam dulu kereta api Sancaka. Di Walikukun kita juga bertemu dengan kereta Ketel dari mana nih? Dari Rewulu tujuan ke Madiun dan pakai lokomotif vintage teman-teman. Mantep nih. Kereta Ketel Pertamina. Dapat momen nih, kereta Ketel ditarik lokomotif vintage. Geser ke kereta makan, dan di sini itu enak banget, dingin timbang ke ekonomi 6 ke tempatku tadi. Asli panas banget teman. Dan tadi udah aku konfirmasi sama petugasnya, nggak tahu sekarang udah dibenerin apa belum. Dan di sini aku makan ini teman-teman, karena ini masih jam 2 menjelang setengah 3. Lapar banget dan aku memilih untuk ke kereta makan dan makan ini pop mie dan air mineral. Dan ini itu udah lepas stasiun Sragen teman-teman. Selepas ini langsung stasiun Purwosari. Pasundan ya, 80.000. Nah, itu Surabaya Bandung. Surabaya Bandung. Surabaya Bandung 80.000. Ini sampai Solo Jeble. Ada lancarnya guys. Di stasiun Purwosari kita berhenti selama 5 sampai 7 menitan, habis itu berangkat lagi. Nah, di stasiun Purwosari ini ada lokomotif uap peninggalan zaman Belanda. Lokomotif ini itu sekarang masih berfungsi, digunakan untuk kereta wisata Jaladara. Aku mau ke depan lagi untuk biasa nemuin Mas Rehan.
Oke, ini dia stasiun Purwosari, merupakan salah satu stasiun besar yang ada di Surakarta, teman-teman. Ada 3 stasiun besar, ada Solo Jebres, Solo Balapan, dan Purwosari. Solo Jebres digunakan untuk kereta-kereta yang mengarah ke jalur Semarang, sedangkan Solo Balapan digunakan untuk kereta-kereta kelas tinggi seperti Argo dan kereta kelas eksekutif lainnya. Lalu di stasiun Purwosari dikhususkan untuk kereta-kereta menengah ke bawah seperti kereta subsidi PSO seperti Pasundan Lebaran kayak ini, Sri Tanjung, dan lain-lain. Dan di stasiun Purwosari ini dulunya ada percabangan ke arah Boyolali, teman-teman. Percabangannya ada di sebelah sana, tapi sekarang sudah non aktif ya cabangnya. Dan tersisa jalur cabang ke arah Wonogiri aja, teman-teman. Ini dia stasiun Purwosari. Kurung setengah ini. Sekwaduh. Setengah itu toko Kutoarjo, setengah. Iya, iya. Iya, Mas. Oke, teman-teman, kereta api Pasundan Lebaran kini telah tiba di stasiun Lempuyangan. Sekarang jam 3:30 lebih 7 menit. Baru nyampe Lempuyangan nih, baru nyampe Jogja nih. Nah, di Jogja ada 2 stasiun besar, yaitu Lempuyangan dan stasiun Tugu Yogyakarta. Stasiun Lempuyangan ini dikhususkan untuk kereta-kereta kelas menengah ke bawah seperti kelas ekonomi subsidi kayak gini, dan dan stasiun Tugu Yogyakarta dikhususkan untuk kereta-kereta kelas Argo, teman-teman. Dan yang terparkir di sebelah sana itu merupakan kereta api Java Priority full coklat, teman-teman. Mewah banget. Oke, ini dia stasiun Lempuyangan. Sudah memasuki daerah operasional 6 Yogyakarta. Nah, sore hari ini di sekitaran Jogja mendung, teman-teman. Dan ini tuh enak banget, mendung-mendung syahdu kayak gitu. Dingin banget di sini. Enak sih di sini. Dan kereta api Pasundan masuk jalur 2. Rencana berangkat pada pukul 15.47 menit. Di stasiun Lempuyangan ini, teman-teman. Dan stasiun Lempuyangan merupakan terminus dari kereta api Sri Tanjung ke arah Ketapang, Gajah Wong, terus apalagi ya, masih banyak lagi deh. Yang start awalnya di stasiun Lempuyangan ini, salah satunya kereta api Sri Tanjung ke arah Ketapang lewat Surabaya. Sejuk banget nih sore hari di Jogja. Mendung di arah sebelah sana.
perjalanan kereta api Pasundan Lebaran telah tiba di stasiun Wates tuh. Stasiun Wates ada di sebelah sini. Oke, ini dia stasiun Wates. Ada beberapa kereta api yang berhenti di sini dan paling banyak itu kereta lokal seperti komuter lain Pramek kayak gitu ya. Berhenti di sini. Komuter lain Pramek dan kereta bandara pun juga berhenti. Terkecuali kereta bandara yang ekspres itu nggak berhenti di sini, teman-teman. Begini dia stasiun Wates. Sepertinya ini ujungnya dari Yogyakarta deh, sepertinya loh ya. Berhenti di Wates kurang lebih 3-4 menitan, habis itu berangkat lagi. Tapi nggak tahu lagi kalau disusul. Tapi sepertinya enggak deh, karena di belakang ini udah nggak ada kereta lagi. Palingan nanti jam sorean sekitar maghrib. Nah itu baru rame tuh jadwal kereta maghrib tuh, ke arah Bandung, ke arah Jakarta. Kalau jam-jam seperti ini sih masih kosong ya. Dadah dulu.